Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Pertikasari dari kelas Rek B3. Saya akan menjelaskan materi tentang ejaan bahasa Indonesia dan diksi dari mata kuliah bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Gina Agianti MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ejaan. Apa itu ejaan? Ejaan dalam bahasa Inggris disebut dengan spelling atau to spell yang berarti mengeja. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan berarti kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi seperti kata, kalimat, dan wacana, dan tanda baca atau punktuasi. Mengeja berbeda dengan ejaan. Mengeja yaitu suatu kegiatan melafalkan huruf suatu suku kata dan kata, sedangkan ejaan yaitu keseluruhan mengenai cara penulisan dan tanda baca dari huruf dan kata. Berikutnya macam-macam ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophusen. Ejaan ini mulai diperkenalkan ke Indonesia pada tahun 1901. Ejaan ini merupakan ejaan Belanda yang telah disesuaikan ke dalam bahasa Melayu. Kemudian pada tahun 1947 muncullah ejaan Suwandi yang pada saat itu merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada saat itu, ejaan tersebut dimaksudkan untuk membuat ejaan menjadi lebih sederhana. Tetapi, ejaan tersebut perlu ditinjau lagi sehingga adanya penindaklanjutan perjanjian persahabatan antara pemerintah Indonesia dengan sekutu Tanah Melayu yang mana menghasilkan persamaan ejaan yang disebut dengan ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Namun dengan adanya perkembangan politik yang tidak berkesudahan, kemudian ejaan Melindo ini dibatalkan peresmiannya. Tetapi pada tahun 1972 muncullah ejaan yang disempurnakan atau EYD yang telah resmi ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 1972. Selanjutnya adalah pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad dalam Indonesia terdiri dari 26 huruf yang meliputi huruf konsonan dan huruf vokal. Selanjutnya, huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang berfungsi untuk menghidupkan kata. Dalam bahasa Indonesia, huruf vokal ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Selanjutnya adalah huruf konsonan. Huruf konsonan biasa dikenal dengan huruf mati atau merupakan huruf yang dihasilkan dari bunyi hambat, yang artinya pelafalan bunyi konsonan mengalami penghambatan pada organ tutur manusia. Huruf konsonan terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Selanjutnya huruf diftong. Huruf diftong yaitu dua bunyi vokal yang sejajar dalam satu suku kata seperti I, AU, OI, EI. Contohnya seperti santai. Selanjutnya adalah kluster. Kluster adalah gabungan dari dua buah konsonan menjadi satu suku kata seperti sayang, bunyi. Huruf dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua,
yaitu yang pertama huruf besar atau huruf kapital, dan yang kedua huruf miring. Huruf besar atau kapital yaitu huruf yang di awal katanya itu menggunakan huruf yang besar, sedangkan huruf miring yaitu huruf yang ditujukan pada saat kalimat kutipan atau dalam buku atau istilah ilmiah atau kalimat-kalimat lain yang dirasakan perlu menggunakan kalimat miring. Selanjutnya adalah penulisan kata. Yang pertama itu kata dasar. Kata dasar yaitu kata tunggal yang ditulis menjadi satu kesatuan. Contohnya itu seperti buku itu sangat lebar. Yang kedua, kata turunan. Kata turunan adalah kata dasar yang sudah mengalami proses morfologis seperti proses pengimbuhan, pemajemukan, pengulangan, dan penyingkatan. Contohnya itu seperti imbuhan, misalnya di awalnya yaitu diampuni, diperpanjang, bergetar, mempermainkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kata ulang. Kata ulang adalah kata yang ditulis ulang lengkap dengan menggunakan tanda pembubuh seperti anak-anak. Selanjutnya adalah gabungan kata. Yang pertama itu majemuk, kata yang ditulis secara terpisah, yaitu contohnya seperti orang tua. Dan yang kedua adalah kata yang menggunakan pembubuh, contohnya itu seperti suami, istri. Yang ketiga adalah kata yang ditulis serangkai, misalnya seperti apabila, matahari, bagaimana, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau biasanya ditulis serangkai, diikuti dengan kalimat yang mengikutinya. Contohnya seperti apa yang kumiliki dapat kau ambil. Selanjutnya kata ganti ku, mu, dan nya ditulis serangkai, diikuti dengan kalimat yang mendahulunya. Seperti contohnya bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan rapi di lemari. Selanjutnya adalah singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan atau yang terdiri atas satu kata atau lebih. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal kata, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang disingkat. Oke, pembahasan yang kedua kita adalah mengenai diksi atau pemilihan kata. Apa itu diksi? Diksi adalah ungkapan kata penulis untuk menggambarkan ceritanya dengan menyatakan gagasan, gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Syarat-syarat diksi yaitu yang pertama, ketepatan dalam pemilihan kata, kesesuaian nuansa makna, serta kesesuaian variasi kata untuk membentuk kalimat yang jelas, mudah dimengerti, dan efektif. Ciri-ciri diksi yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau apa yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan nuansa makna yang sesuai dengan gagasan. Kaidah kelompok kata yaitu tepat, seksama, dan lazim. Contoh pemilihan katanya yaitu lihat dan pandang. Yang kedua itu adalah kaidah kelompok makna. Yang pertama itu
itu berdasarkan jenisnya, makna denotasi sesuai dengan observasi panca indera. Contohnya itu besi, logam besi sama dengan logam keras. Yang kedua, makna konotasi memiliki penafsiran yang lain. Contohnya ibu jari, jari yang paling besar. Kemudian contoh perubahan makna, yang pertama yang meluas, contohnya itu dulu putri itu adalah putri itu dulu adalah seorang putri, seorang ratu. Kalau sekarang putri itu berarti semua anak perempuan. Menyempit, contohnya madrasah. Baiklah, sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.